Salam sehat bagi teman-teman yang peduli pendidikan. Ada 15 larangan dalam pengelolaan dana BOS, BOP, dan dana kesejahteraan tahun 2022. Apabila Kepsek melanggar, kena sanksi. Seperti apa larangan tersebut? Mari kita simak. Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesejahteraan. Ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Mendikbudristek. Dan ini akan diterapkan tahun 2022 sebagai petunjuk teknis dana BOS di Indonesia. Inilah teman-teman larangan di pasal 42 ayat 1. Dalam pengelolaan dana BOP PAUD, dana BOS, dan dana BOP kesejahteraan, Kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang A. Melakukan transfer dana ke rekening pribadi. Jadi tidak diperbolehkan kepala sekolah ataupun tim BOS sekolah mentransfer dana dari rekening BOS ke rekening pribadi. Itu pelanggaran. B. Membungakan untuk kepentingan pribadi. C. Meminjamkan kepada pihak lain. Karena itu uang negara tidak bisa dipinjamkan, hanya bisa dipergunakan untuk biaya operasional sekolah. D. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan, dana BOP PAUD, dana BOS, dana BOP kesejahteraan, atau perangkat lunak lainnya. Nah, sekarang ini kan banyak beredar perangkat-perangkat lunak ditawarkan ke satuan pendidikan, ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga mohon jangan diterima. Karena ini dilarang. Masyarakat juga bisa mencek, jangan sampai ini dibeli oleh sekolah. E. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik. Nah, ini juga banyak sekali ini ditawarkan oleh orang-orang pengusaha-pengusaha untuk aplikasi-aplikasi pendataan. Kepsek jangan menerima. Masyarakat juga perlu mengawasi. F. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan, yang tidak berdampak kepada anak, sebaiknya jangan dibiayai. G. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. H. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan. Kadang-kadang ada seragam guru, terus dipakai dana BOS, itu pelanggaran. I. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Contoh, bangunan, ruang kelas. Kalau untuk kerusakan sedang dan berat, tidak diperbolehkan dana BOS. Karena ada dana DAK fisik untuk memperbaiki kerusakan ini. Bukan dana BOS, tetapi kalau hanya kerusakan ringan, itu bisa dibelanjakan seperti atap seng, lantai yang rusak sedikit, diperbaiki, itu bisa. Tetapi kerusakan sedang dan berat untuk bangunan tidak diperbolehkan. J. Membangun gedung atau ruangan baru. Wah, ini lebih tidak bisa lagi. Membeli instrumen investasi tidak diperbolehkan. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOP. Contohnya, katakanlah ada rapat-rapat, ada pelatihan-pelatihan, ini tidak diperbolehkan. M. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain. Jadi, jangan sampai ada SPJ duplikat. Sudah dikeluarkan dari dana BOS, tapi dikeluarkan lagi dari dana
pemerintah daerah dengan belanja yang sama. Itu bisa temuan dan itu pelanggaran. N. Menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Ini dihindarkan. Contohnya kepala sekolah memakai uang itu dengan membeli barang untuk kepentingan pribadi. Salah. O. Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat, permainan edukatif, AP dalam, AP luar, dan atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan atau peserta. Ini banyak sekali terjadi ini. Pengusaha-pengusaha datang ke sekolah untuk menawarkan kerjasama dengan kepala sekolah supaya kepala sekolah disuruh menggarap kepada teman-temannya untuk dibeli produk-produk, alat-alat, buku yang ditawarkan mereka kepada kepala sekolah. Ini pelanggaran, hindarkan, hai kepala sekolah. Di ayat 2 ada sanksi. Kepala satuan pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, peraturan yang berlaku. Hindarilah 15 larangan ini supaya Anda jangan tersangkut paut dengan hukum. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.